Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NH Galeri Literasi. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah inspiratif tentang kalam literasi Kuanyar atau disebut KLK. Penasaran apa itu KLK? Yuk simak video berikut ini. Pada tahun 2020, di mana semua aktivitas dilakukan secara online karena adanya pandemi COVID-19, lahirlah komunitas menulis di Kuanyar yang dipelopori oleh Ibu Lili Ari Wahyuni, guru SMA Kuanyar, dan Hasan Hasir, seorang wartawan dari kecamatan yang sama. Keduanya merekrut anggota secara random. Siapa saja bisa bergabung, baik guru, siswa, santri, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan juga ada TKI. Mereka mengisi hari-hari lockdown dengan berkarya di bawah naungan bendera Salik, sahabat literasi Kuanyar yang diketuai oleh Hasan Hasir. Pada awal grup dibentuk yang bergabung hanya beberapa guru dan siswa. Semakin hari kian bertambah hingga Salik menerbitkan buku antologi cerpen perdana yang berjudul Fragmen Cinta yang terbit pada tahun 2021 dengan 14 penulis. Terbitnya buku perdana Salik bukannya semakin membuat anggota solid, tetapi terjadi gesekan, silang pendapat hingga membubarkan Salik. Tanggal 16 April tahun 2021, Ibu Lili Ari membuat grup baru dengan nama Kalam Literasi Kuanyar atau KLK. Selama beberapa bulan KLK dibentuk, tak ada struktur kepengurusan, berjalan meraba-raba tanpa ada ketua. Para senior saling lempar bila ditunjuk jadi ketua, padahal di masa pandemi tersebut bendera KLK sudah berkibar di Pulau Garam. Di WA grup KLK diadakan meeting untuk membentuk struktur KLK. Terjadi keputusan alot untuk menentukan siapa yang pantas dan patut untuk dijadikan ketua. Beberapa nama telah di-list. Pemilik nama-nama tersebut mengemukakan argumen kenapa mereka tidak bersedia menjadi ketua KLK. Akhirnya mengerucut kepada satu nama, yakni Nur Khalifah, yang tidak memberikan alasan dan tanggapan. Mungkin dia sedang sibuk, tidak sempat menyimak WA grup KLK. Tanpa voting, tanpa persetujuan pemilik nama, terteralah di struktur KLK nama Nur Khalifah sebagai ketua KLK. Sempat keberatan dan protes, tetapi tidak ditanggapi. Di negara demokrasi masih menggunakan hukum rimba mengambil keputusan tanpa voting dan persetujuan orang yang bersangkutan. Inilah uniknya KLK. Di bawah kepemimpinan Nur Khalifah, KLK mulai mengepakkan sayap. Satu purnama sekali mengadakan roadshow dari sekolah ke sekolah, menghadiri acara-acara budaya dan sastra yang diadakan oleh kabupaten, bahkan buku-buku sederhana KLK bertengger di Perpustakaan Bangkalan, Perpustakaan Masyarakat Lumpur, Dewan Bahasa Surabaya, Perpus SMPN 1 Kuanyar, Perpus SMAN Kuanyar, Perpus SMK Al-Asy'ari, Perpustakaan TIM, dan Perpustakaan Shah Alam Malaysia. Literasi Kuanyar memiliki momen indah berfoto dengan PJ Bupati Bangkalan, Profesor Dr. Dr. RM Arif Mulia Edi MSI, dan istri Bupati Bangkalan yang sering disapa Zainab Zuraida. KLK juga pernah diundang oleh media populer di Bangkalan, yakni Lingkar Jatim, Sanrasan, malah media cetak Radar Madura juga meliput tentang aktivitas KLK. Kerennya lagi, KLK juga pernah mengadakan pameran buku dan bedah buku. Semakin tinggi langkah KLK ketika salah satu anggota karyanya dibedah di TIM, Taman Ismail Marzuki. Terbitnya buku-buku KLK di bawah naungan Ketua Nur Khalifah sudah melanglang buana, melintasi negara.
Fragmen cinta meninggalkan jejak di Baitullah, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Madinah, dan Twin Tower di Malaysia. Kini KLK telah memiliki 8 buku antologi dari berbagai macam tema. Buku perdana, Fragmen Cinta, kumpulan cerpen bertema cinta. Buku kedua, La Tahzan, Ada Allah Bersama Kita. Hasil voting judul dari sang ketua Spektrum Cahaya, karya ketiga. Buku yang bercerita tentang kisah inspiratif Jendela Kuanyar. Buku keempat, Fatwa Para Pujangga, kumpulan quotes, merupakan buku keenam. Rangkai kata selarik makna, buku kumpulan puisi Pijar Binar Kuanyar, buku ketujuh, merupakan buku kumpulan cerpen berlatar belakang Kuanyar. Rekam Jejak Sang Inspirator, buku ke-8 yang merupakan antologi biografi terbit pada tahun 2024. Merupakan kegiatan yang paling ditunggu oleh anggota grup KLK. Di kegiatan ini, mereka bisa bertemu dan bersilaturahmi. Acara ini disponsori oleh penasehat KLK Muhammad Imron. Tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Semakin KLK dikenal, semakin banyak ujian yang menimpa. Cibiran, kritikan dari orang-orang nyinyir seringkali mengusik ketenangan KLK. Tapi meskipun berjalan tertatih-tatih, kini KLK sudah bisa menerbitkan buku sendiri dengan nama Kalam Literasi Kuanyar Publisher. Apa antologi yang diterbitkan KLK? 1. Fragmen Cinta, antologi cerpen bertema cinta dengan 14 penulis. 2. La Tahzan, Ada Allah Bersama Kita, antologi kisah inspiratif dengan 21 penulis. 3. Spektrum Cahaya Kehidupan, antologi cerpen dengan tema bebas dengan 28 penulis. 4. Jendela Kuanyar, antologi artikel dan cerpen dengan tema Kuanyar dengan 20 penulis. Fatwa Para Pujangga, antologi quotes dengan 38 penulis. Buku ini adalah hasil event quotes mingguan dengan tema yang berbeda tiap minggunya yang diadakan oleh KLK. 6. Serangkai kata selarik makna, antologi puisi dengan 26 penulis. Buku ini adalah hasil event puisi mingguan dengan tema yang berbeda tiap minggunya. 7. Pijar Binar Kuanyar, antologi cerpen dengan tema Kuanyar dengan 11 penulis. 8. Rekam Jejak Sang Inspirator, antologi biografi dengan 19 penulis. Tentang penulis aktif KLK, Zai, seorang pejuang devisa dengan puluhan karya bukunya. Riz, seorang kepala sekolah yang aktif di dunia menulis dan sastra. Muhammad Imron Thohir, seorang pengusaha atau bos Indoraya Optik. Almarhumah Ria Fadil, seorang gadis difabel dengan segudang prestasi di bidang menulis dan melukis. Fatul Adawiyah, seorang novelis dan editor KLK Publisher. Anzi, seorang novelis dan cover designer. Nur Khalifah, seorang guru dan novelis. Siti Imanah, seorang guru dan penulis buku. Thoyibah, seorang guru dan penulis buku. Ya Ati, seorang siswi SMP. Tina Widyaningtyah, seorang guru. Fitrotul Himmah, seorang mahasiswa. Nurullah, seorang pengusaha dan penulis buku. Rasul Jaya Raya, seorang mahasiswa. Mu'arrofah, seorang sarjana. Nailatul Asna, seorang novelis dan penulis buku. Suni Abdul Salam, seorang guru. Reva Rensila Iyasa, seorang guru. Bagus Prasetya, seorang guru. Elsa, seorang siswi SMP. Mui, seorang mahasiswa. Solehul Akmal, seorang mahasiswa. Hikmah dari cerita inspirasi tentang KLK ini adalah untuk menjaga keberlangsungan komunitas tidak harus seprofesi dan seusia. Buktinya, KLK bisa bertahan meskipun anggotanya tidak seprofesi dan seusia. Justru keberagaman ini yang membuat KLK semakin produktif karena ada simbiosis mutualisme antar anggota. Bukankah keberagaman atau perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin? Itulah cerita inspiratif tentang KLK, Kalam Literasi Kuanyar.
Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Zuraida mengucapkan sukses terus untuk Kalam Literasi, bukunya yang ketiga dan yang keempat. Sukses terus ya, barakallah. Salam literasi.